Ekspresi Xiao Yan dan Yao Lao sedikit berubah ketika mereka melihat pelindung Wu mengalihkan pandangannya dan mengubah targetnya ke mereka berdua. Sebelumnya, dia bermain imbang dengan Yao Lao. Namun, sekarang dia telah menelan roh Yun Shan dan pasangan sesepuh sekte Mystic Cloud, kekuatannya melonjak. Dengan peningkatan kekuatan ini, Yao Lao pasti akan kesulitan bersaing dengannya. Mengingat kondisi Xiao Yan yang terluka parah saat ini, tidak mungkin baginya untuk bertahan bahkan satu pertukaran dengan pelindung Wu. Oleh karena itu, jika dia dengan paksa mencoba untuk bertarung, dia tidak hanya tidak dapat memberikan dukungan sedikit pun kepada Yao Lao tetapi juga akan menyebabkan Yao Lao harus mengalihkan perhatiannya untuk melindunginya. Bertarunglah dengan dia. Xiao Yan mengepalkan tangan kirinya dengan erat dan menggertakkan giginya dengan kejam. Dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Jika orang ini benar-benar ingin menyakiti Yao Lao, dia akan membuat orang ini merasa tidak enak bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Yao Lao perlahan meraih tangan Xiao Yan tepat saat pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan. Dia tersenyum dan berbicara dengan lemah, serahkan dia padaku. Anda harus pergi ke sisi Hai Bodong. Xiao Yan terkejut. Dia menoleh dan menatap wajah Yao Lao yang tersenyum tipis. Dia mengatupkan giginya dan berbicara dengan lembut, "Guru, kamu tenang, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, tidak akan mudah baginya untuk membunuhku." Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menunggu jawaban Xiao Yan saat dia tiba-tiba menyentuh telapak tangan di bahu Xiao Yan. Kekuatan lembut meletus sebelum mendorongnya ke posisi Hai Bodong. Pelindung ini mengatakan bahwa tidak ada dari kalian berdua yang akan melarikan diri hari ini. Pelindungmu tertawa dingin saat dia melihat Xiao Yan yang dilindungi oleh kelompok Hai Bodong. Mata merah di bawah jubah hitam itu melesat ke arah wajah acuh tak acuh Yao Lao saat dia berbicara dengan sinis. "Yao Chen, apa menurutmu kamu masih cocok untukku mengingat kekuatanku saat ini? Aku khawatir jika kamu tidak membayar sesuatu, sangat tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan roh lamaku." Yao Lao menjentikkan jarinya dan sekelompok api putih pekat muncul dari telapak tangannya. Mereka segera meringkuk. Suhu panas menyebabkan ruangan terasa sedikit terdistorsi. Pelindung ini telah membayar harganya. Mata merah di bawah jubah hitam menjadi sedikit gelap saat pelindung Wu menjawab dengan suara dingin yang pekat, "Oleh karena itu, inilah saatnya bagi Anda untuk menyerahkan semangat Anda." Hati Yao Lao tenggelam saat dia merasakan tatapan gelap dan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh di bawah jubah hitam. Itu memang seperti yang dia harapkan. Memang ada gejala sisa yang sangat hebat ketika orang ini dengan paksa menelan roh seorang ahli seperti Yun Shan. Yao Lao tidak terus mengatakan omong kosong apapun setelah hatinya sedikit tenggelam. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak ke segala arah. Meskipun sangat sulit untuk menyaksikannya dengan mata telanjang, dia dapat dengan jelas merasakan tekanan menakutkan yang telah menyebar ke langit. "TSKCK, apa kamu berencana untuk keluar semua? Namun, sudah terlambat sekarang." Pelindungmu hanya tertawa aneh saat melihat tindakan Yao Lao. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam aneh dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi lapisan awan hitam pekat. Bahkan sulit bagi sinar matahari dari langit untuk menyebar ke dalamnya. Setelah beberapa saat, warna langit di atas sekte Mystic Cloud menjadi gelap. Pelindungmu telah menghapus matahari saat dia menyerang. Hal ini menyebabkan cukup banyak ahli menjadi sangat terkejut. Kekuatan ini benar-benar terlalu menakutkan. Awan hitam bertahan. Pelindungmu tampaknya menjadi tidak terlihat karena jejaknya secara aneh hilang. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi sangat sunyi. Jenis lingkungan yang tidak biasa ini menyebabkan pori-pori seseorang terbuka lebar adalah sesuatu yang bahkan seorang elit Do Huang akan merasa tidak nyaman. Angin gelap yang tidak biasa dengan tenang berlalu. Yao Lao, yang seluruh tubuhnya terbungkus oleh api putih yang pekat, tiba-tiba mengecilkan matanya. Dia segera berbalik dan dengan kejam melayangkan pukulan ke arah ruang kosong di belakangnya. Ketika tinju bergerak, kekuatan spiritual yang kuat yang tersebar di seluruh tubuhnya juga ikut bergerak. Tinjunya yang keriput tampaknya membawa fluktuasi ruang ini karena mengandung angin yang sangat kuat dan menghantam ke depan dengan keras. Bang! Sosok hitam anehnya muncul di tempat tinjunya diluncurkan. Kedua tinju bertabrakan dan kekuatan riak seperti zat menyebar ke segala arah.
Akhirnya, itu menghasilkan raungan seperti guntur. Ci! Ci! Kedua tinju saling bersilangan dan dua sosok manusia sekali lagi secara aneh lenyap di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka muncul beberapa saat kemudian, jarak mereka lebih dari 100 meter. Dalam sekejap, guntur bergulung di langit saat sosok manusia berkedip. Setiap kali sosok manusia muncul, hati dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di bawah merasa kedinginan dan ketakutan karena ledakan seperti guntur yang sangat kuat yang meletus. Awan hitam bergulung di langit dan beberapa kekuatan kadang-kadang akan menyebabkannya bergetar. Baru kemudian garis retakan muncul di awan hitam tebal, memungkinkan seberkas sinar matahari menyebar ke tempat itu. Namun, meskipun itu adalah sinar matahari, itu menyebabkan semua orang merasa tidak ada panas saat ini. Dari puncak pohon, Xiao Yan melihat ke langit di mana suara guntur yang mengejutkan terus dipancarkan. Ekspresinya sangat jelek. Meskipun dia saat ini dalam keadaan terluka parah, dia masih bisa merasakan situasi pertempuran di langit lebih jelas daripada orang lain karena persepsi spiritualnya yang luar biasa. Kekuatan Yao Lao memang kuat. Meskipun dia dalam keadaan spiritual, dia masih bisa meminjam kekuatan, api dingin tulang, untuk bertarung dengan pelindungmu setelah yang terakhir menggunakan teknik rahasianya. Namun, dia jelas dirugikan selama serangan itu. Dari kelihatannya situasinya, Yao Lao pasti akan dikalahkan jika ini berlanjut sedikit lebih lama. Xiao Yan tidak jelas tentang kekuatan bertarung sebenarnya dari seorang elit Douzong. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengidentifikasi berapa banyak bintang Douzong yang dicapai pelindungmu setelah menggunakan teknik rahasia. Namun, menurut perkiraannya, kemungkinan pelindungmu berada di atas 6 bintang. Bagaimanapun, Yun Shan saat ini sudah menjadi bintang elit 2 hingga 3 Douzong. Kekuatan Yao Lao jelas sedikit lebih besar. Namun, pelindungmu saat ini mampu menekan Yao Lao dengan cara ini. Tidaklah mengherankan jika dia memiliki kekuatan seperti itu. Xiao Yan, apa yang harus kita lakukan? Hai Bodong mengerutkan alisnya dan menatap ke langit. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa situasi Yao Lao sedikit buruk tetapi dia tidak memiliki cara yang pasti untuk memahami situasinya. Meskipun kekuatannya saat ini mendekati puncak kelas Dou Huang, dia masih tidak memiliki banyak kemampuan untuk campur tangan dalam pertempuran antara kelas Douzong. Wajah Xiao Yan suram, tetapi dia tidak dapat menemukan solusi. Semuanya akan baik-baik saja jika dia saat ini tidak terluka parah. Dengan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, yang digabungkan dari 3 Heavenly Flame lagi, dia setidaknya akan bisa melukai pelindungmu sedikit bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya. Pada saat itu, ini akan membantu Yao Lao. Namun, dengan tubuhnya yang terluka parah, dia bisa melupakan tentang menggunakan Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari 3 api surgawi. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Mari kita tunggu dan lihat dulu, suara Xiao yang gelap dan serius saat dia berbicara. Setelah itu, dia berhenti berbicara. Tatapannya menatap ke langit saat hatinya menjadi kejam. Jika itu benar-benar sampai pada titik itu, dia akan campur tangan bahkan jika dia benar-benar harus mempertaruhkan nyawanya. Hai Bodong hanya bisa menghela nafas dengan tenang saat melihat Xiao Yan bertindak seperti ini. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati pertempuran di bawah awan hitam. Tinjunya terkepal erat. Mengingat hubungannya dengan Xiao Yan, secara alami sulit baginya untuk hanya menonton Yao Lao ditangkap. Oleh karena itu, ketika benar-benar tiba pada saat itu, dia hanya bisa mempertaruhkan set tulang tua ini dan mencobanya. Petir melintas di langit. Garis retakan lain terbentuk di awan hitam karena kekuatan riak yang menakutkan. Seutas sinar matahari tersebar. Dua sosok secara kebetulan memotong secara tiba-tiba di bawah pilar cahaya itu. Sebuah teriakan rendah, dalam, dan keras terdengar dan kedua orang itu bergegas maju seperti dua bola meriam sebelum bertabrakan dengan keras di bawah pilar. Bang! Petir yang keras bergema di langit. Telinga dari banyak orang diguncang sampai mereka merasakan sakit yang menusuk. Beberapa darah segar benar-benar merembes keluar dari telinga beberapa orang yang kekuatannya lebih rendah. Kekuatan sonik yang diciptakan oleh persimpangan menakutkan dari kedua orang ini tidak kalah dengan kerusakan yang diciptakan oleh Lion Tiger Gold Shattering Roar, Xiao Yan pada kekuatan maksimumnya.
Suara keras berdering dan dua sosok manusia itu tiba-tiba terbang kembali. Erangan lembut, rendah, teredam dipancarkan dan secara akurat jatuh ke telinga Xiao Yan. Hati yang terakhir segera tenggelam. Yao Lao terluka. Setelah tabrakan sengit ini, awan hitam yang tersebar di langit menjadi jauh lebih tipis. Sinar matahari merembes melalui awan hitam tipis dan menyebar ke dalamnya, mengeluarkan sebagian kegelapan di tanah terbuka. Ceka-ceka, kamu memang layak menjadi Yao Zunze yang terkenal di seluruh benua. Kamu masih orang yang keras bahkan pada tahap ini. Namun, berapa lama Anda bisa mempertahankan pertempuran semacam ini? Bayangan hitam itu tergantung di langit. Setelah itu, pelindungmu memandang Yao Lao yang semakin ilusi dan tertawa dengan cara yang menyeramkan. Aku yang dulu juga tidak percaya bahwa kamu dapat melanjutkan dalam kondisi kamu ini. Yao Lao berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Meskipun kondisi di dalam tubuhnya sangat buruk, dia tidak mengungkapkan sedikit pun tanda-tandanya. Kilatan merah di bawah jubah hitam berkedip-kedip. Sesaat kemudian, pelindungmu tiba-tiba tertawa dengan sikap gelap dan pekat, aku juga sangat bodoh. Alih-alih menangkap foto lembut yang bisa dengan mudah saya tangkap, saya datang untuk mencari Anda, orang yang berduri. Karena Anda memperlakukan anak kecil itu dengan sangat baik, apakah Anda tidak akan menyerah jika pelindung ini menangkapnya? Tawa jahat pelindungmu baru saja terdengar saat tubuhnya berkedip tanpa menunggu Yao Lao merespons. Dia menarik melalui udara dan bergegas menuju tempat Xiao Yan berada. Tercela. Ekspresi Yao Lao langsung berubah saat melihat tindakan pelindungmu. Dia menjerit marah dan tidak peduli dengan gelombang kuat kekuatan spiritual dengan tubuhnya. Sosoknya berubah menjadi bayangan samar saat dia buru-buru bergegas. Kecepatan pelindungmu sangat cepat sehingga agak menakutkan. Tubuhnya sudah muncul di tempat tidak jauh dari Xiao Yan saat suaranya baru saja terdengar tadi. Dalam 2 tarikan napas, dia sudah berada di dekat. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya berubah ketika mereka melihat pelindungmu tiba-tiba bergegas. Karena kekuatan yang terakhir, Nalan Su, Mu Shen, dan ahli lainnya Do Uang semuanya mundur karena ketakutan. Hanya Hai Bodong, Jia Xingtian, dan beberapa lainnya yang merasa sedikit lebih baik. Hai Bodong dan yang lainnya dikejutkan oleh perubahan tiba-tiba dari target menyerang pelindungmu. Namun, Hai Bodong bereaksi beberapa saat kemudian. Dia mengatupkan giginya dan menggerakkan tubuhnya, muncul di depan Xiao Yan. Di belakangnya, Jia Xingtian dan para ahli lainnya ragu-ragu sejenak sebelum beberapa orang lainnya kecuali Old Yin Gu dan 2 ahli lainnya dari wilayah sudut hitam semuanya mengatupkan gigi dan menyerang ke depan. Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda. Nyah! Sosok hitam itu bergegas dan tiba. Pelindungmu mengeluarkan teriakan gelap dan dingin ketika dia melihat Hai Bodong dan yang lainnya menghalangi di depannya. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam yang tidak biasa segera keluar. Itu berubah menjadi tangan besar yang dengan keras menghantam Hai Bodong dan yang lainnya. Meskipun beberapa orang dengan tergesa-gesa bergandengan tangan untuk menerima musuh, mereka dikirim terbang hanya setelah pertukaran di hadapan celah yang sangat besar. Pelindungmu mengeluarkan senyum yang tidak biasa setelah mengirim Hai Bodong dan ahli lainnya terbang dengan pukulan. Tubuhnya berkelebat dan muncul di depan Xiao Yan. Bocah, dengan patuh panggil hal-hal itu dari klan Xiao Mu. Pelindung ini masih bisa membiarkanmu mati dengan cara yang sederhana dan langsung. Wajah keriput seperti tulang terungkap di bawah jubah hitam. Sekilas, itu agak menakutkan. Sepasang cakar seperti hantu tiba-tiba menjulur keluar sementara suara seseorang keluar dari mulutnya sebelum segera meraih ke arah Xiao Yan yang tidak bisa menolak. Cakar hantu itu dengan cepat membesar di mata Xiao Yan. Dia mengatupkan giginya dengan saksama dan sisa douki yang tersisa di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir, menggerakkan Glazed Lotus Core Flame dalam upaya putus asa untuk melakukan serangan balik. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, semua orang dengan jelas memahami apa hasil akhirnya saat dia mencoba melawan pelindungmu. Oleh karena itu, semua orang yang hadir hanya bisa membuka mata mereka dan menunggu saat berikutnya di mana Xiao Yan jatuh ke tangan pelindungmu. Cakar hantu bergegas melalui udara kosong dan langsung mencapai tenggorokan Xiao Yan. Namun, saat akan berkontraksi, ruang itu tiba-tiba berfluktuasi. Sebuah tangan panjang seperti giok putih segera muncul. Jari giok melengkung dan membentuk busur yang tidak biasa.
Dengan jentikan jari, angin yang menakutkan keluar dan dengan keras menghantam cakar tangan pelindungmu. Kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya benar-benar mengejutkan pelindungmu sampai tubuhnya sedikit bergetar. Menggunakan momen ketika tubuh pelindungmu bergetar, tangan itu langsung meraih jubah Xiao Yan sebelum bergegas kembali. Siapa ini? Anda benar-benar berani untuk campur tangan dalam masalah Hall of Souls kami. Ekspresi pelindungmu langsung berubah suram saat serangannya diblokir. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keindahan, kecantikan yang mempesona. Wanita yang menyihir itu melirik pelindungmu dengan acuh tak acuh. Kata-kata yang perlahan keluar dari mulutnya sama seperti dulu. Hidupnya adalah milikku.